Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2C akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik berat badan naik setelah KB. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi endokrin yaitu Ibu Apoteker Esa Rasmawati Saleha M.Farm. Langsung saja, perkenalkan, saya Audi Naura Putri Hartono selaku moderator pada presentasi kali ini dengan rekan saya Dinda Maulinda, Fedidila Budiaman, Siva Ajeng Radianti, Dira Sita Nisa. Baik, langsung saja ke materi. Untuk identitas pasien akan disampaikan oleh saya. Identitas pasien dengan inisial Nyonya A, usianya 30 tahun, statusnya menikah, paritasnya P2 yaitu sudah melakukan persalinan sebanyak 2 kali. Mengeluhkan pasien berat badannya naik setelah penggunaan KB suntik kurang lebih 1 tahun, kenaikannya lebih tinggi pada KB suntik 3 bulan dibanding 1 bulan. Untuk riwayat medisnya, riwayat pengguna KB hormonal, pola menstruasinya berubah, nafsu makan meningkat, faktor lain yang berpengaruh juga yaitu aktivitas fisik rendah, stres, dan pola makan tidak teratur. Untuk data klinis akan disampaikan oleh Dinda. Baik, untuk data klinis kontrol tekanan darah pasca KB yaitu target normal tetap di bawah 120/80 mmHg. Tidak ada standar khusus meski BB naik. Waspada hipertensi tahap 1 jika tekanan mulai menyentuh 130/80 mmHg. Resikonya kenaikan BB dan retensi cairan meningkatkan beban kerja jantung. Tindakannya, cek berkala minimal 1 kali seminggu, konsultasi medis jika tekanan darah mencapai 140/90 mmHg untuk evaluasi kecocokan metode KB. BMI sebesar 3,71 kg per meter kuadrat pada penggunaan KB 1 bulan dan 5,10 kg per meter kuadrat pada pengguna KB 3 bulan. Data kenaikan berat badan, rata-rata keseluruhan kenaikan berat badan dari 106 responden adalah 7,01 kg. KB suntik 1 bulan rata-rata kenaikan sebesar 5,509 kg, minimal 5 kg, maksimal 8 kg. KB suntik 3 bulan rata-rata kenaikan sebesar 8,509 kg, minimal 6 kg, maksimal 10 kg. Data faktor lain yang berhubungan yaitu aktivitas fisik, stres, asupan nutrisi. Data sampel penelitian. Penelitian ini melibatkan total 106 responden yang merupakan akseptor KB di wilayah kerja puskesmas keseluruhan Pulau Pangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, identifikasi masalah, kelayakan penggunaan KB, dan drug-related problems akan disampaikan oleh Fedia. KB suntik itu kan merupakan metode yang paling sering banyak digunakan saat kita. Nah, pada kasus ini gitu ya, itu mengalami kenaikan berat badannya setelah 1 tahun penggunaan. Nah, lalu kenaikan ini tuh lebih tinggi pada KB yang 3 bulan dibandingkan sama yang 1 bulan. Nah, penyebabnya itu adalah hormon progesteron yang dia itu meningkatkan nafsu makan. Terus faktor pendukung lainnya juga itu dari kurang aktivitas fisik, stres, dan juga pola makan yang kurang baik. Selanjutnya, untuk kelayakan penggunaan KB yang 3 bulan ini lebih tinggi menaikkan berat badannya gitu karena dosis progesteron itu tinggi. Untuk KB yang 1 bulan ini bisa menjadi alternatif karena si dosisnya itu lebih rendah dan mengandung estrogen. Untuk penggunaan KB tetap boleh dengan olahraga rutin dan pola makan yang seimbang. Nah, kalau misalnya ada keluhan berlanjut, bisa dialihkan ke metode non hormonal seperti IUD. Selanjutnya untuk drug related problems itu efek samping itu dia menaikkan berat badan dan mempengaruhi menstruasi, interaksi gaya hidup, nafsu makan meningkat, diperparah oleh stres dan juga kurangnya aktivitas. Untuk terkait dosisnya, efek lebih besar pada KB yang 3 bulan dibanding 1 bulan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Fedia. Untuk selanjutnya, rencana terapi akan disampaikan oleh Fajar. Selanjutnya untuk rencana terapi ya. Tadi kan pakai yang suntik KB yang 3 bulan ya. Jadi terapi utamanya itu kita stop dulu KB yang 3 bulan, terus diganti ke KB suntik yang 1 bulan. Karena dia udah terbiasa yang via IV dan juga yang hormonal. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa kenaikan berat badannya itu lebih minimal ya buat yang di 1 bulan. Nah, tapi kalau misalnya emang pasiennya nggak mau gitu naik lagi berat badan pas pakai KB, kita bisa cari alternatif lain. Contohnya itu pakai IUD. IUD itu salah satu contoh KB yang non hormonal. Bisa juga pakai pil kombinasi dan juga implan. Dan juga dimonitoring ya BMI secara berkala atau berat badannya, dan juga meningkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu, dan edukasi pola makan rendah kalori seimbang serta manajemen stres. Terima kasih. Untuk selanjutnya monitoring dan edukasi pasien dan monitoring akan disampaikan oleh Zahra Siti. Selanjutnya, di sini ada edukasi pasien. Yang pertama, cara penggunaannya. KB suntik merupakan kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui suntikan oleh tenaga kesehatan. Terdapat 2 jenis. Yang pertama, KB suntik 1 bulan, diberikan 1 bulan sekali. Yang kedua, KB suntik 3 bulan, diberikan setiap 3 bulan sekali. Penyuntikan harus dilakukan secara teratur sesuai jadwal untuk menjaga efektivitas kontrasepsi. Selanjutnya, efek samping. KB suntik bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Penyebabnya, hormon progesteron, nafsu makan meningkat, lemak lebih mudah menumpuk. Rata-rata kenaikan tahun 1 kurang lebih 2,3 sampai 2,9 kg. Yang tahun 2 kurang lebih 4 kg. KB suntik 3 bulan, kenaikan BB lebih besar dibanding 1 bulan. Tidak semua orang mengalami kenaikan berat badan, tergantung tubuh masing-masing. Selanjutnya, monitoring. Berat badan perlu ditimbang secara berkala karena rata-rata kenaikan bisa mencapai kurang lebih 5,5 kg KB 1 bulan, 8,5 kg KB 3 bulan. Faktor yang harus dipantau, yang pertama aktivitas fisik, yang kedua stres, yang ketiga asupan nutrisi. Selanjutnya anjuran rutin olahraga, mengatur pola makan dengan gizi seimbang, konsultasi jika terjadi kenaikan berat badan berlebih. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, penggunaan KB suntik, terutama KB 3 bulan, dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang signifikan akibat efek hormon progesteron yang meningkatkan nafsu makan dan penumpukan lemak. Pada kasus Nyonya A, kenaikan berat badan juga dipengaruhi oleh faktor gaya hidup seperti kurangnya aktivitas fisik, stres, dan pola makan yang kurang terkontrol. Meskipun KB hormonal masih dapat digunakan, perlu dilakukan pemantauan serta pengelolaan gaya hidup yang baik. Jika keluhan berlanjut, disarankan untuk beralih ke metode dengan dosis hormon lebih rendah atau metode non-hormonal agar efek samping dapat diminimalkan. Baik, berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Raihan dengan NIM 1124137. Saya dari kelompok 9. Di sini bertanya, mengapa penggunaan KB suntik 3 bulan lebih berisiko menyebabkan kenaikan berat badan dibandingkan KB suntik yang 1 bulan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Adinda dari kelompok 1. Jika pasien tetap mengalami kenaikan berat badan setelah mengganti metode KB, apa alternatif kontrasepsi yang dapat dipertimbangkan? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Baik, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Syifa Ajara. Tadi pertanyaannya, mengapa penggunaan KB suntik 3 bulan lebih beresiko
menyebabkan kenaikan berat badan dibandingkan KB suntik 1 bulan. Jadi KB suntik 3 bulan atau DMPA itu lebih beresiko menyebabkan kenaikan berat badan karena mengandung progesteron tunggal dengan dosis yang lebih tinggi yaitu 150 mg. Nah, hormon progesteron itu bisa merangsang pusat nafsu makan di hipotalamus sehingga nafsu makan itu meningkat dan lemak lebih mudah menumpuk. Selain itu tadi sudah disebutkan ya pada presentasi rata-rata kenaikan berat badan pada pengguna KB suntik 3 bulan itu mencapai sekitar 8,5 kg. Sedangkan pada KB suntik 1 bulan itu sekitar 5,5 kg. Baik, apakah jawabannya sudah cukup? Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya itu Fedia. Terima kasih kepada Adinda sebelumnya sudah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Pertanyaannya adalah jika pasien tetap mengalami kenaikan berat badan setelah mengganti metode KB, apa alternatif kontrasepsi yang dapat dipertimbangkan? Jadi kalau misalkan ya si pasien itu keluhannya tetap berlanjut, maka kita pertimbangkan metode kontrasepsi non hormonal seperti IUD atau intrauterina device. Lalu IUD ini menjadi pilihan yang sangat baik karena tidak mengandung hormon sehingga tidak memicu kenaikan berat badan akibat efek progesteron itu. Nah, selain itu juga pilihan lain yang dapat dipertimbangkan adalah pil kombinasi atau implan sesuai dengan kondisi dan juga kenyamanan pasien. Apakah sudah cukup, Pak Dinda? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan dan bertanya kepada kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.